kalau ada yang ngomong, Tuhan izinkan saya berdosa, Tuhan izinkan saya bermaksiat, berarti statement ini menyalahi saja. Bagian itu yang perlu diwaspadai. Berpikirlah bahwasanya ketika Anda menarik diri untuk taat kepada Ar-Rahman, hakikatnya Anda memindahkan diri Anda untuk taat dan tunduk kepada aturan setan. Open Mic ANB. Ustaz, ini kalau kita beramal, melakukan kebaikan, ketaatan, apakah ada kepastian dari syariat bahwa kita akan mendapatkan balasan berupa kebaikan, berupa penjagaan dari Allah, sesuatu yang juga istilahnya baiklah, worth it untuk apa? Letihnya kita ataupun mungkin perjuangan kita dalam melakukan ketaatan, atau bagaimana konsep di dalam Islam mengenai hal-hal yang seperti ini, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagian dari kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan balasan yang baik, dan sebaliknya, siapa yang berbuat buruk maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali juga kebaikan. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Ar-Rahman, Allah juga berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini di surat An-Nahl. Siapa yang beramal saleh, baik laki maupun perempuan, dan dia orang yang beriman, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik, wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan aku berikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dan itu adalah balasan surga yang tentu saja tidak seimbang dan tidak sebanding dengan perbuatan yang kita lakukan, karena surga jauh lebih mulia. Baik, Ustaz, tapi kan kalau di realita gitu saja, gimana cara Islam menjawab atau menanggapi bahwa ada orang-orang yang dia sudah baik kepada pasangan tapi dihianati, pasangannya selingkuh, berzina, kemudian dia mungkin sudah melakukan ketaatan apa, sholat, dia ibadah, berbuat baik, tapi ternyata apa, Allah malah kasih dia musibah, kasih dia dengan hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya. Atau kemudian juga ada dalam hidup ini kita sudah berusaha taat, Ustaz. Kita sudah berusaha ya baik, melakukan perintah Allah, tidak melanggar apa yang dilarang gitu. Tapi nyatanya gitu ya, dalam tanda kutip seolah-olah kenapa kita tidak mendapatkan ihsan itu gitu, tidak mendapatkan kebaikan itu, sehingga akhirnya salah nggak kalau kita ya berpikiran bahwa ini kayaknya Allah dalam tanda kutip gitu saja. Mungkin orang berpikiran berkhianat, atau mungkin Allah tidak baik sama saya. Subhanallah. Ya jadi, dan rasa itu ada, Ustaz, sampai di titik ketika orang mengalami titik terendah itu. Ini kok kayaknya saya nggak mendapatkan imbalan nih gitu. Karena kalau kita berbuat baik sama manusia, kan pasti manusianya juga kadang baik sama kita, makasih sama kita. Dan akhirnya ada satu titik di mana orang berpikir, ya Allah kayaknya saya izin nih gitu. Izin kayaknya saya mungkin gunakan pola yang lain, karena kan dia menggunakan pola ketaatan ini sepertinya tidak mendapatkan hasil yang baik, Izin akhirnya untuk menyimpang. Mohon izin ya Allah, kayak izin berbuat dosa, atau izin mungkin tadi ya dia berzina, jadi pelacur dan seterusnya, karena alasan ini, Ustaz. Nah, ini gimana cara Islam menjawab fenomena semacam ini yang mungkin dirasakan atau terjadi di masyarakat, Ustaz? Taib. Pertama yang perlu kita pahami begini ya. Jadi kalau kita membedakan dulu antara dikhianati manusia dengan dikhianati oleh takdir, kalau pakai bahasa mereka. Ketika Anda berbuat baik kepada manusia, kemudian dikhianati oleh manusia, bagian ini jangan Anda salahkan takdir Allah, jangan Anda salahkan perbuatan Allah. Karena lucu, misalnya seorang istri dikhianati oleh suami, saya sudah memberikan layanan yang terbaik bagi suami, saya sudah taat kepada suami, tapi kenapa suami justru selingkuh misalnya? Kemudian dia anggap itu sebagai takdir buruk baginya, kemudian dia menyalahkan Allah. Nah, ini lucu. Ini perbuatan suami, kenapa kau lemparkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Meskipun kita meyakini bahwa tidak ada di alam ini yang keluar dari takdir. Kemudian yang kedua berkaitan dengan takdir buruk yang menimpa dirinya secara umum, seperti sakit, kecelakaan, atau kemiskinan dan seterusnya. Orang berpikir, saya sudah berbuat baik, saya sudah menjadi orang yang misalnya selalu menjaga diri untuk beribadah dan seterusnya, tapi kenapa tidak ada balasan yang real dari kehidupan saya? Pertama yang perlu kita pahami bahwa
Al-Quran menjanjikan balasan itu akan disempurnakan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Siapapun yang hidup pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan kalian, ujur bentuk jamak dari kata ajr, akan dipenuhi, hanya akan dipenuhi besok di hari kiamat. Dan di situ ada kata innama yang menunjukkan pembatasan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan kalian akan dipenuhi, hanya akan dipenuhi besok di hari kiamat. Sehingga untuk balasan ketika di dunia tidak ada janji bahwasanya itu akan dipenuhi di dunia. Artinya sebutkan dalil bahwa Allah akan memenuhi balasan hambanya di dunia. Jawabannya, kita tidak mengetahui dalil itu. Adanya penegasan dari ayat wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa amal kalian akan dipenuhi oleh Allah balasannya besok di hari kiamat. Sehingga ketika di dunia ini manusia kalau misalnya belum mendapatkan kenikmatan atau balasan materi yang dia rasakan dalam kehidupan real, maka dia perlu ingat janjinya itu adalah besok di hari kiamat. Kemudian yang kedua, masih berkaitan dengan masalah anggapan sebagian orang bahwa takdir mengkhianati kerja dia. Kita itu diperintahkan untuk berbuat baik sampai kapan? Sampai mati. Sebagaimana kita diperintahkan untuk beribadah sampai mati. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu dengan cara ibadah apapun sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin di sini maknanya adalah mati, dengan sepakat ahli tafsir. Sehingga ketika Anda berbuat baik sampai di usia tertentu atau sampai rentang waktu tertentu, misalnya saya sudah berusaha untuk jadi orang baik. Pertanyaannya, berapa lama Anda jadi orang baik? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Atau berapa lama? Sekian tahun, anggaplah 10 tahun. Baik, misalnya Anda berbuat baik 10 tahun dengan usia yang Anda miliki. Ada orang yang anggaplah dia sudah di usia 50 tahun dan dia merasa sudah berbuat baik selama 10 tahun. Antara usia dia 50 tahun dengan perbuatan baik 10 tahun, selisihnya masih jauh. Terus yang benar gimana? Kita diperintahkan untuk berbuat baik sampai mati. Orang Jawa mengatakan ojo leren dadi wong apik. Sehingga ketika kita berbuat baik, nggak ada masa puncaknya, itu nggak ada. Tidak ada waktu terakhir, itu nggak ada. Maka nggak ada istilah pensiun jadi orang baik, nggak ada. Kau berbuat baik sampai usia sekian, nggak ada. Anda terus berbuat baik, tapi Pak, saya ingin segera mendapatkan balasan. Nanti dulu. Kembali kepada poin yang pertama tadi. Balasan itu akan dipenuhi di yaumil qiyamah, bukan di dunia. Anda mungkin akan mendapatkan balasan di dunia, tapi tidak keseluruhan. Sebagian telah Anda terima. Sementara kita bekerja harus sampai mati. Karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan aneka ibadah apapun. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Baik. Yang ketiga, bahwa sebenarnya balasan baik itu telah Allah berikan kepada kita sepanjang waktu yang kadang kita tidak merasakannya. Anda diberi kesempatan untuk bernafas, diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya makanan, punya kesempatan untuk merasakan indera yang sehat, dan aneka kehidupan yang bisa Anda rasakan. Bukankah itu ihsan dari Allah? Ihsan dari Allah pada diri orang ini banyak sekali. Tapi kenapa semuanya dilupakan? Sehingga dia merasa, Allah kok tidak berbuat baik sama saya. Nah, sekarang yang kamu alami ini apakah bukan kebaikan Allah? Kau bisa makan? Bisa. Kau bisa tidur? Bisa. Kau bisa buang air? Bisa. Nikmat-nikmat itu Allah berikan kepadamu. Andai kan satu nikmat aja dicabut. Saya tidak bicara nggak bisa makan ya. Coba, dia nggak bisa buang air. Apa yang akan terjadi pada dirinya? Dia akan mengalami kesusahan yang sangat luar biasa. Dan kemudian belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Sehingga satu nikmat misalnya dicabut oleh Allah, dia merasakan sakit, atau dia punya kondisi yang tidak nyaman dengan fisiknya, dan dia merasa kok nggak sembuh-sembuh. Tapi kan Anda masih punya banyak nikmat yang lain. Bukankah itu kebaikan dari Allah? Jadi kita bisa sebut orang ini terlalu suudzon kepada si pemberi kebaikan,
Sementara dia sendiri merasa kalau dirinya sudah sangat baik. Dia terlalu husnudzon bagi dirinya, merasa sangat baik, telah banyak berbuat kebaikan, padahal itu sudah diberi balasan sebagian misalnya. Sementara dia sendiri suudzon kepada sang pemberi kebaikan. Nggak adil kayak gini. Ada nggak Ustaz kayak contoh gitu Ustaz ya, di orang soleh sebelum kita atau orang-orang sebelum kita, mungkin dari kalangan nabi atau kalangan rasul atau mungkin dari sahabat sendiri gitu ya, atau ulama-ulama sebelum kita, yang mana kalau kita bicara level kesolehan itu Ustaz, ya mungkin insya Allah jauh lah di atas kita gitu, tapi ternyata gitu ya, realita hidupnya itu nggak enak-enak juga gitu. Maksudnya kayak bahkan mungkin ya hidupnya dari musibah yang satu ke musibah yang lain, cobaan yang satu cobaan yang lain gitu. Ada nggak Ustaz kayak, karena kadang kan kita butuh kayak semacam motivasi gitu ya, bahwa iya ya kayaknya saya ini belum maksimal juga gitu dibandingkan nih mereka yang sebelum kita, mungkin lebih taat dari kita, lebih soleh dari kita, atau bahkan mungkin ada yang di level nabi misalkan gitu, ternyata lebih parah loh gitu. Ternyata juga hidupnya susah juga gitu kalau mau kita ukur dengan tadi dapat nikmat, atau mungkin dia ada yang dihianati pasangan atau yang dihianati anak dan yang lain. Ada nggak Ustaz kira-kira? Nah, ini poin tambahan jadinya, bahwa ketika orang ini membandingkan dirinya dengan orang soleh masa silam, kalau dibandingkan dengan Nabi mungkin sangat tinggi selisihnya ya. Tapi Nabi SAW pernah menyebutkan itu sebagai motivasi. Khabbab ibn al-Arat pernah datang kepada Rasulullah SAW dalam posisi ketika mereka masih di Mekah. Mereka mendapatkan penindasan dan tekanan dari orang-orang musyrikin. Dan kaum muslimin telah berjuang mati-matian, lahir batin, harta dan jiwanya semuanya dikerahkan untuk mendukung dakwah Nabi SAW. Sampai Khabbab bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ala tastansir lana?" Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak segera berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam waktu lebih cepat? Sampai kapan kita harus seperti ini? Kemudian Nabi SAW bercerita tentang kejadian orang di masa silam. Dulu ada orang yang dia dikubur setengah badan sehingga dia nggak bisa bergerak. Fayudha'u bil minsyar. Kemudian diletakkan gergaji di atas kepalanya. Terus kepalanya digergaji. Kata Nabi SAW, "Ma yusrifu dzalika an dini." Itu tidak menyebabkan dia pindah agama. Ada juga yang dikasih sisir dengan sisir besi. Kemudian kepalanya disisiri pakai sisir besi tadi sampai kulit-kulitnya mengelupas. Mungkin sampai ke tengkoraknya, ke tulang kepala. Dan kita bisa bayangkan betapa sakitnya. Lalu kata Nabi SAW, "Ma yusrifu dzalika an dini." Itu tidak membuat mereka geser dari agamanya. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Sehingga ini salah satu di antara motivasi yang diberikan Nabi SAW. Kalau kau merasa telah capek berbuat baik, kau merasa telah banyak berbuat baik, berbuat ketaatan, kau nggak ada bandingannya dengan perjuangan orang masa silam. Sampai pada titik mereka menyerahkan nyawanya untuk Tuhannya. Mereka menyerahkan jiwanya untuk agamanya. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri bersama para sahabat, banyak di antara mereka yang menjalani hidup dalam kondisi serba keterbatasan sampai akhir hayat. Kita tahu Nabi kita SAW, siapa yang bisa menandingi kebaikan beliau? Kita yakin nggak ada. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan beliau dalam posisi sebagai imam as-sabirin, imamnya orang-orang yang sabar. Ujian yang dialami oleh beliau berkali-kali sampai akhir hayat Rasulullah SAW utang gandum dari orang Yahudi dan nggak bisa bayar. Lalu baju besi beliau dijadikan sebagai barang gadai. Kurang apa? Itu seorang nabi yang meninggal dunia utangnya belum lunas, dan baju besi itu ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah beliau jadi khalifah, sehingga utangnya Nabi SAW dibayar, kemudian baju besinya dibebaskan. Baik, dan masih banyak kondisi yang lain di mana Nabi SAW pernah merasakan kelaparan, kemudian beliau sampai keluar rumah. Tidak cuma lapar, tapi sampai kelaparan yang membuat beliau keluar rumah untuk nyari makanan. Demikian pula yang dialami oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka bertiga datang ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu dikasih suguhan susu, kemudian dikasih beberapa buah-buahan. Mereka makan dengan kenyang, kemudian pulang.
Dan masih banyak kejadian yang lain di mana mereka mengalami keterbatasan. Sahabat-sahabat mereka rata-rata meninggal dalam kondisi hidupnya terbatas. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, pernah satu hari beliau berpuasa, kemudian saat waktunya berbuka, hidangan sudah siap di hadapan. Kemudian menjelang makan, beliau teringat perjuangan para sahabat di masa silam yang sampai titik akhir hayatnya belum menikmati hasil dari kemewahan dunia. Lalu beliau mengatakan, "Qutila Mus'abun wa huwa khairum minni." Mus'ab itu terbunuh, sementara beliau lebih baik daripada aku. Waktu beliau meninggal dunia, ditutupi dengan kain kafan yang terbatas. Dipakai nutupi kepala, kakinya kelihatan, dipakai nutupi kaki, kepalanya kelihatan. Fabaka Abdurrahman, lalu Abdurrahman menangis. Teringat perjuangan sahabat-sahabat dulu, teman-teman beliau yang masa silam, yang mereka sampai meninggal dunia belum mendapatkan hasil duniawi. Itu contoh penghargaan yang diberikan oleh Abdurrahman kepada pendahulu beliau, orang-orang soleh seperti Mus'ab bin Umair yang meninggal ketika peristiwa perang Uhud. Sampai akhir hayatnya, kejayaan Islam beliau belum merasakan. Sehingga adanya Fathu Mekah, kemudian dapat ghanimah dari Hunain, dari Khaybar, tidak dirasakan oleh sahabat ini. Maka mereka meninggal dunia dalam posisi hidupnya sampai titik akhir dalam kondisi kekurangan. Baik Ustaz, berarti kalau ada yang ngomong, Tuhan izinkan saya berdosa, Tuhan izinkan saya bermaksiat, berarti statement ini menyalahi Ustaz ya, dengan apa yang seharusnya dikonsep atau yang seharusnya dilakukan seorang muslim, atau gimana Ustaz? Seperti orang beranggapan, saya telah melibatkan diri saya dalam agama. Lalu ketika dalam posisi dia mengalami saturasi, kejenuhan, dia menganggap bahwasanya tidak ada balasan real yang bisa dia dapatkan. Saya menarik diri saya dari agama. Kemudian setelah itu, saya bekerja untuk diri saya sendiri. Baik, dia berpikir nggak sih, kalau sebenarnya posisi dia itu tidak akan pernah bekerja kecuali kepada sesuatu yang lain. Sehingga kalau dia tidak taat kepada Tuhan, dia taat kepada setan. Dalam posisi ketika dia tidak mau terlibat dalam agama, agama Allah akan tetap terjaga dengan baik, karena dialah yang menjaga. Kamu mau terlibat, kau hadir tidak hadir, Allah nggak butuh kamu. Tapi ketika kau menarik diri, sehingga dalam arti tidak mau terlibat dalam kegiatan keagamaan, baik yang sifatnya pribadi seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, baca Quran, dzikir, atau yang sifatnya kerja dakwah, saya tidak mau terlibat dalam dakwah, terserah, agama tidak butuh kamu. Tapi saat kau menarik diri itu dan kau merasa bekerja untuk diri anda sendiri, hakikatnya kau bekerja untuk setan. Karena dua hal ini yang pasti akan terjadi dalam hidup. Kalau nggak taat kepada Ar-Rahman, dia taat kepada setan. Maka ketika dia merasa saya bekerja untuk diri saya sendiri, saya punya kebebasan sendiri, hakikatnya kan dia menuruti hawa nafsu, dan hawa nafsunya dikendalikan oleh setan. Maka setan merasa bahagia ketika sudah mendapatkan satu korban yang akan menemaninya besok di neraka. Bagian itu yang perlu dia waspadai. Berpikirlah bahwasanya ketika anda menarik diri untuk taat kepada Ar-Rahman, hakikatnya anda memindahkan diri anda untuk taat dan tunduk kepada aturan setan.